Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing bagaimana kita mengikuti perkuliahan di LMS, dan di sesi ini kita akan sharing bagaimana mahasiswa-mahasiswi mengeksplor terkait awal perkuliahan, di mana biasanya di awal perkuliahan ini itu nanti kita akan perkenalan ya terkait dengan dosen pengampu yang akan mengajar kita di mata kuliah yang kita ikuti, dan nanti juga kita perlu mengeksplor terkait mata kuliah yang kita ikuti ini detailnya seperti apa, dan mungkin di awal juga kita nanti bisa mengetahui terkait kontrak pembelajaran, lalu rencana pembelajaran selama 1 semester, dan lain-lain. Oke rekan-rekan, kurang lebih itu yang akan kita sharing pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian, silahkan nanti rekan-rekan sekalian mengakses URL LMS yang sudah diinformasikan menggunakan browser yang rekan-rekan sudah tersedia ya di device masing-masing. Itu nanti silakan akses URL-nya. Nah, nanti setelah rekan-rekan mengakses URL, di sini nanti rekan-rekan tinggal login. Dan dipastikan rekan-rekan nanti ketika mengikuti perkuliahan, ini nanti dalam proses pengerjaan tugas terutama, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok dan lain-lain, itu nanti dalam proses pengumpulannya kita akan mengintegrasikan beberapa media ya. Di antaranya media Google Drive, nah seperti ini ya. Jadi nanti dipastikan rekan-rekan sudah login ke akun email, ditekankan email Gmail ya rekan-rekan, email Gmail rekan-rekan masing-masing. Lalu nanti silakan diakses drive-nya. Jadi nanti file-file pengerjaan bisa kita upload ke sini dan kita nanti laporkan di LMS. Kurang lebih seperti itu. Nah berikutnya untuk terkait penugasan-penugasan untuk berbentuk video. Ada kalanya pasti nanti dalam proses pembelajaran itu tenaga pengajar ataupun dosen menginstruksikan kita untuk membuat sebuah video tutorial ataupun rekan-rekan misalnya membuat video terkait praktikum dan lain-lain. Nah, itu nanti sangat ditekankan videonya rekan-rekan bisa upload ke YouTube channel rekan-rekan masing-masing ya, itu bisa dibuat karena otomatis rekan-rekan kalau memiliki email itu sudah terintegrasi dengan YouTube, nanti ya tinggal login saja. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengupload seluruh pengerjaan tugas rekan-rekan ke YouTube channel masing-masing, lalu nanti linknya tinggal kita kirimkan di LMS. Oke rekan-rekan, itu awal ya yang ingin saya jelaskan. Jadi nanti ketika rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian mengikuti pembelajaran melalui LMS ini, kurang lebih itu beberapa integrasi media yang nanti akan digunakan ya, terutama untuk pelaporan terkait penugasan. Nah, rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita di sini nanti di awal perkuliahan biasanya masuk ke tahap pengenalan. Nah, nanti rekan-rekan silakan saja login ke akun LMS masing-masing. Di sini biasanya untuk mahasiswa akses dengan NIM masing-masing. Ini saya simulasikan, misalnya saya sebagai mahasiswa dan saya login menggunakan NIM saya pribadi ya, dan password yang sudah diinformasikan oleh pihak kampus, sehingga saya bisa login ke LMS saya pribadi selaku mahasiswa. Nah, nanti tinggal kita login saja rekan-rekan mahasiswa. Nah, nanti setelah login, rekan-rekan mahasiswa sekalian, biasanya di sini nanti kita akan bisa mengakses terkait mata kuliah yang kita ikuti ya selama periode pembelajaran berjalan. Nanti rekan-rekan tinggal akses saja, kurang lebih informasinya seperti ini. Dan sangat ditekankan nanti ketika awal pertama kali login ke LMS, itu rekan-rekan bisa mengupdate password sesuai dengan keinginan ya, supaya nanti ke depannya kita bisa login ke LMS dengan lebih mudah. Nah, sangat ditekankan nanti silakan rekan-rekan bisa setting password dengan password yang selalu diingat oleh rekan-rekan. Nah, untuk mengupload password itu cukup mudah ya. Jadi rekan-rekan nanti silakan saja akses akun rekan-rekan di sini ya. Nanti tinggal klik profil. Nah, nanti ketika sudah mengklik profil rekan-rekan di sini ada tanda gerigi, rekan-rekan klik saja ubah password. Nah, nanti untuk mengubah password tentunya di sini kita tinggal memasukkan
password kita sebelumnya dan kita masukkan password yang baru. Dan ketika membuat password, sangat ditekankan rekan-rekan memperhatikan instruksi di aplikasi ya, karena aplikasi ini sudah diintegrasikan dengan tingkat security yang memadai. Jadi sangat ditekankan dalam pembuatan password juga rekan-rekan harus ada kombinasi password sesuai informasi yang diinformasikan di aplikasi ya. Jadi setidaknya harus terdiri dari 8 karakter itu minimal, lalu ada 1 digit huruf kecil minimal ya, lalu ada kombinasi digit huruf besar juga, dan nanti ada karakter numerik dan spesial karakter ya, misalnya tanda seru. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya akan proses melakukan update password ya, supaya rekan-rekan nanti bisa melihat bagaimana sih kalau mengupgrade password kita itu sudah berhasil upgrade password. Kita lakukan saja ya rekan-rekan ya. Ini kita masukkan dulu password sebelumnya yang diinformasikan oleh pihak kampus biasanya. Oke, lalu berikutnya kita tinggal masukkan password baru yang kita inginkan, dan perhatikan itu harus memenuhi syarat kriteria yang di atas ya, yang sudah diinformasikan terkait pembuatan password. Sudah nih rekan-rekan ya. Jadi kalau sudah selesai kita masukkan password sebelumnya dan password baru yang kita setting, kita tinggal klik simpan perubahan. Oke, kita oke saja. Nah, kalau sudah ada informasi seperti ini rekan-rekan, berarti kita sudah berhasil mengupgrade password kita ya. Tinggal kita lanjut saja. Kita bisa mengeksplor ke fasilitas yang lain, tapi sebelumnya boleh rekan-rekan kalau mau cek dulu apakah proses upgrade passwordnya sudah berhasil atau belum ya. Ini nanti kita bisa testing dengan rekan-rekan logout terlebih dahulu, lalu login kembali dan masukkan NIM rekan-rekan tentunya dengan password baru yang tadi sudah disetting ya. Nah, seperti ini kita masukkan password baru yang sudah kita setting, lalu kita login. Lalu boleh diupdate ya. Nah, ini sudah berhasil ya rekan-rekan, kita sudah berhasil mengupgrade password yang kita inginkan gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah mengatur password, ini diharapkan nanti rekan-rekan ke depannya login ke portal LMS ini dengan lebih mudah ya, selalu ingat dengan akun NIM-nya masing-masing dan password yang kita setting secara mandiri. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang di tahap awal, biasanya di awal perkuliahan, itu kita masuk ke proses pengenalan terkait mata kuliah yang akan kita pelajari ya selama proses pembelajaran berjalan. Nah, ini saya membuat sampel seakan-akan misalnya saya sebagai mahasiswa di sini, saya akan mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diberikan oleh salah satu dosen, dosennya saya sendiri juga ya. Nah, di sini di awal rekan-rekan ketika mengakses mata kuliah yang diikuti, tentunya rekan-rekan nanti akan bisa melihat informasi detail materi-materi perkuliahan dan keseluruhan yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, nanti ketika kita login di awal perkuliahan, rekan-rekan nanti bisa mengakses pertama sekali itu informasi terkait mungkin profil dosen yang akan mengajar kita di mata kuliah yang kita ikuti ya. Di sini kita bisa lihat dosen tersebut sudah memberikan informasi profil singkatnya ya, nanti kita bisa berkomunikasi, mungkin dosen juga nanti di situ akan menginformasikan selama proses perkuliahan itu kita bisa berkomunikasi media apa, bisa jadi media phone ataupun mungkin bisa juga media email dan lain-lain, itu tergantung dosennya ya, jadi tinggal kita ikuti saja. Lalu berikutnya di sini juga biasanya dosen itu akan memaparkan terkait pengenalan mata kuliah yang akan kita pelajari selama proses pembelajaran ya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal baca saja informasi yang sudah diinformasikan oleh tenaga pendidik atau pengajar yang akan mengajar kita selama proses pembelajaran. Nah, di sini juga biasanya itu dosen men-share kepada kita terkait kontrak pembelajaran atau kontrak perkuliahan ya, dan rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, sangat ditekankan di awal ini rekan-rekan pelajari instruksi dari tenaga pengajar secara lebih detail ya, agar rekan-rekan bisa lebih memahami dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik selama 1 semester, sehingga berbagai prosedur yang sudah ditentukan ataupun kesepakatan dengan dosen ini bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan tentunya intinya adalah mendapatkan ending reporting nilai misalnya yang memuaskan buat kita tentunya ya.
Intinya tinggal ikuti saja berbagai prosedur yang sudah ditentukan oleh tenaga pengajar. Nah, rekan-rekan di awal ini rekan-rekan bisa langsung mendownload, misalnya ini dosen kan sudah share kepada kita terkait kontrak perkuliahan, kita tinggal klik kanan open saja. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Maka di sini kita bisa melihat terkait kesepakatan kontrak pembelajaran atau perkuliahan yang ditentukan oleh dosen, tinggal kita pelajari dan kita unduh ya, unduhnya cukup mudah, tinggal download saja. Lalu satu lagi misalnya dosen share terkait rencana pembelajaran semester. Nah, ini rencana pembelajaran semester yang sudah di-share oleh dosen pengampu, tinggal kita pelajari, ini kurang lebih ibaratnya silabus pembelajaran kita selama 1 semester, jadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi bisa dipelajari dengan detail terkait berbagai materi yang akan dipelajari, penugasan, dan lain-lain ya. Dan kita bisa unduh juga di lokal komputer kita, sehingga kita bisa pelajari fleksibel di saat waktu-waktu lenggang kita. Oke, rekan-rekan mahasiswa, itu yang akan yang sudah saya sharing pada kesempatan hari ini ya terkait awal perkuliahan yang biasanya di awal perkuliahan ini dosen melakukan perkenalan terkait profil singkat dosen, lalu mungkin berkenaan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari, bisa juga terkait dosen ini sudah men-share berkenaan dengan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran selama 1 semester. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.